Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan kepada Anda semua tentang pemutihan slik OJK gitu ya. Karena banyak sekali yang bertanya-tanya apakah bisa slik OJK ini bersih sendiri atau pemutihan gitu ya, tanpa kita ini harus membayar sedikit pun ke pinjol-pinjol tersebut gitu ya. Nah, saya hari ini menghubungi OJK ya, hari ini nih ya, lihatin ya, tanggal 26. Oke, saya langsung mengetikkan hashtag hubungi petugas untuk agar bisa terhubung dengan petugas OJK yang asli atau manusia, bukan bot gitu ya. Nah, OJK pun membalas, berarti OJK ini per tanggal 26 ini ya sudah bekerja gitu ya. Dia membalas, terima kasih sudah menghubungi kami, petugas kami segera menghubungi Anda, mohon menunggu. Setelah saya menunggu, ya, Anda telah terhubung dengan layanan WhatsApp kontak OJK 157. Ya. Selamat siang, saya Lani. Oh, jadi nama petugas OJK-nya itu Lani. Sebenarnya Jailani gitu kan. Cuman dibagus-bagusin aja, jangan ada J-nya gitu kan. Kalau bagus, Jailani gitu kan. Oke, saya Jailani dengan senang hati memberikan informasi yang Bapak atau Ibu butuhkan. Saat ini kami terhubung dengan Bapak atau Ibu siapa? Mohon diinformasikan juga jenis kelaminnya. Oh, untung tidak digambarkan. Hanya diinformasikan saja jenis kelaminnya ya. Kalau digambarkan, repot. Saya nggak bisa gambar. Oke? Serta kota domisili atau Bapak Ibu di mana. Nah, saya mau jawab Raja Galbay dari Cirebon. Wah, takut petugas OJK-nya ketakutan gitu. Jadi saya merendah saja atau pura-pura saja. Saya Agus, laki-laki dari Cirebon gitu kan ya. Baik, Bapak Agus, dapat diinformasikan untuk domisili kota Cirebon atau Kabupaten Cirebonnya. Saya di kota Cirebon, Pak Jelani. Ya kan, oke. Baik, Bapak Agus, perihal apa yang dapat kami bantu? Nah, di sini ya. Saya bertanya, perhatikan ya. Mau tanya, kapan pemutihan slik OJK jika tidak membayar di pinjaman online? Sangat jelas sekali pertanyaannya ya. Anak kecil juga pasti mengerti. Ya, saya ulangi ya. Mau tanya kapan pemutihan slik OJK jika tidak membayar di pinjaman online, bukan jika menunggak ya di pinjaman online. Tapi ini saya sudah menyertakan kalimat tidak membayar di pinjaman online. Oke, jelas. Lanjut. Baik, dapat diinformasikan juga Bapak ingin melakukan permintaan IDEP slik OJK, keperluannya untuk apa? Gitu ya. Pengajuan kredit atau pengecekan kredit di bank atau perusahaan pembiayaan apa? Sebutkan nama bank atau nama perusahaan pembiayaannya. Jenis kreditnya apa? Nah, sebenarnya ini ya nggak nyambung. Saya nanyanya pemutihan slik OJK-nya kapan, tapi dari petugas OJK-nya melakukan permintaan IDEP slik OJK. Ya nggak nyambung sebenarnya seperti itu ya kan. Oke, lanjut ya. Ya sudahlah, saya ikuti saja. Saya pura-puranya mau kredit mobil Pak di ACC Finance gitu. Harusnya saya tambahin tadi ya. Mau kredit mobil Pajero gitu kan. Itu biar ya, biar berkelas gitu kan. Mau kredit mobil Pak di ACC. Lanjut. Baik, dapat diinformasikan apakah Bapak sudah melakukan pengecekan IDEP slik? Belum tuh Pak, saya ya kan. Nah, lanjut, dia itu langsung membalas banyak sekali. Gini ya, nih panjang banget nih. Wah, pokoknya. Nah, kita nggak usah baca inilah ya. Ini nomor satu itu informasi tentang status kolektibilitas gitu yang tercantum pada IDEP slik gitu ya. Lalu nomor dua ini cara mengakses IDEP slik melalui HP ya, di website OJK-nya gitu, https://idepku.ojk.go.id. Nomor tiga ini komplain kepada perusahaan pembiayaannya. Nomor 4 ini ya pokoknya standar-standar basic-basic dulu lah gitulah. Oke, lanjut ya. Nah, kita langsung ke intinya saja agar tidak lama. Lanjut. Oke ya. Dapat kami informasikan juga data pinjaman fintech lending atau pinjaman online saat ini belum tercantum di slik ya, namun akan terekam dalam pusat data fintech lending atau Pusdafil yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending atau pinjol yang telah terdaftar atau berizin di OJK. Nah, sebenarnya ini menjadi pertanyaan atau memang belum update atau kurang update gitu ya.
OJK menyatakan di sini ya, fintech lending atau pinjol saat ini belum tercantum di SLIK. Namun faktanya itu ada beberapa pinjol ya yang sudah melaporkan nasabahnya ke SLIK OJK gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya kan, karena pinjol tersebut bekerja sama dengan bank ataupun leasing. Oke ya. Jadi jika Anda pinjam ke pinjol yang sudah bekerja sama dengan bank ya atau leasing gitu kan ya, nama Anda sudah dipastikan akan dilaporkan ke SLIK OJK ya. Tapi ada tapinya lagi, tidak semua pinjol ingin bekerja sama dengan bank. Oke, karena kalau semua pinjol dananya dari bank atau investornya itu bank semua, maka kredit macet akan tinggi di pinjol dan TKB dari pinjol akan turun, sehingga investor tidak ada yang mau lagi invest ke pinjol. Oke, jadi untuk tahun 2023 ini tentang pinjol mana yang masuk SLIK OJK dan yang tidak masuk SLIK OJK itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Nanti saya mau update bulan depan ya tentang pinjol yang masuk SLIK OJK dan yang tidak SLIK OJK gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ini adalah inti dari videonya. Sebagai tambahan informasi terkait untuk proses pemutihan riwayat histori kredit, kami informasikan prosesnya 2 tahun terhitung sejak dilakukan pelunasan secara otomatis melalui sistem ya Bapak. Nah gitu ya, ini sama juga nih ya. Sebagai tambahan informasi terkait untuk proses pemutihan riwayat histori kredit, kami informasikan prosesnya 2 tahun terhitung sejak dilakukan pelunasan secara otomatis melalui sistem. Nah, jadi hanya 2 tahun ya pemutihan itu terjadi atau hutang-hutang kita itu akan bersih di SLIK OJK ya selama 2 tahun. Oke ya, sudah jelas ini informasinya dikeluarkan langsung oleh OJK, bukan kata saya, dan ini sudah ada buktinya di chattingan ini ya, prosesnya 2 tahun. Nah, sekarang kita bahas ya kalimatnya ini, terhitung sejak dilakukan pelunasan secara otomatis melalui sistem ya. Ini maksudnya apa gitu kan ya, terhitung sejak dilakukan pelunasan secara otomatis melalui sistem. Mari kita bahas. Jadi ada 2 yang saya tangkap gini ya. Jadi ada 2, sistemnya OJK dan sistemnya pinjol, bukan atau ya. Beda kalimatnya, beda pengertiannya jika saya bilang begini, sistemnya OJK atau sistemnya pinjol yang akan pelunasan secara otomatis. Tapi 2, oke, sistemnya OJK dan sistemnya pinjol. Oke ya. Nah, di sini OJK menyatakan prosesnya 2 tahun terhitung sejak dilakukan pelunasan secara otomatis melalui sistem. Kita bahas dulu sistem dari OJK-nya. Jadi sistem OJK atau BI Checking itu ya, seperti yang kita tahu sebagai awam ya, sebagai orang awam, sebagai masyarakat Indonesia, berkaca dari BI Checking itu pernah menghapuskan seluruh hutang-hutang para nasabahnya atau debiturnya yang telah menunggak ya di SLIK OJK di BI Checking-nya. Gitu ya. Nah, berarti sama juga dengan SLIK OJK. Prosesnya 2 tahun ya terhitung sejak dilakukan pelunasan secara otomatis ya oleh OJK, dilunasi secara otomatis ya melalui sistem OJK-nya tersebut. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya, oke ya. Dan yang kedua ya dari sistem pinjolnya langsung. Oke. Contohnya seperti ini. Saya akan bawa Anda ke SLIK OJK saya lagi. Nah, ini dia ya, SLIK OJK sang legenda perpinjolan, ya kan. Nah, di sini ada PT Bank Jago, yaitu kredit pintar, gitu ya. Ini SLIK OJK saya, ya. Di sini PT Bank Jago kredit pintar saya, ini plafon awalnya atau hutangnya Rp 6 juta, saya galbaikan, gitu kan ya. Lalu di sini kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor atau asuransi. Jadi maksud dari kalimat dilakukan pelunasan secara otomatis melalui sistem itu ada 2. Yang pertama dari sistemnya OJK yang menyapu bersih hutang-hutang Anda ya hilang gitu loh ya, hutang-hutang Anda itu di SLIK OJK itu hilang sama seperti BI Checking. Yang kedua dari sistem pinjolnya sendiri, karena di sini saya walaupun galbay gitu ya, saya di sini statusnya lancar
Gitu loh, ya kan ya, mantap toh ya, enak. Makanya jangan pernah takut galbay dimanapun ya, mau itu pinjol raksasa, pinjol riksiksi, ya kan, tenang saja ya, ini saya sudah buktikan. Oke ya, nah sekarang ada pertanyaan yang begini, ya Bang, ya kan, ketika nanti sudah pemutihan ya, saya mau minjol lagi nih, ya kan di kredit pintar, nggak bisa. Nggak bisa. Kok nggak bisa Bang? Kan sudah ada pemutihan. Pemutihan itu hanya ada di slik OJK-nya, bukan di sistem internal pinjol itu, atau bukan di sistem internal perusahaan pembiayaan tersebut. Ya, bisa leasing, bank maupun pinjol. Ya, tapi di slik OJK-nya, ya, Anda itu bersih, tidak ada hutangnya, lancar semua, gitu kan ya. Pokoknya bersih. Anda mau kredit KPR, ya misalkan nih, Anda galbay ya tahun ini 2023. Berarti Anda bisa kredit KPR atau kredit mobil itu nanti 2025 ya atau 2026 lah. Biar enak gitu kan ya. Karena ini sudah 2023 pertengahan gitu ya. Berarti Anda 2026 pertengahan itu ya, Anda baru bisa kredit KPR, kredit motor, kredit mobil gitu kan ya, seperti itu. Jadi pemutihan ini hanya ada di histori kredit di OJK-nya gitu, di slik OJK-nya, bukan di sistem internalnya, bukan di sistem internal perusahaan yang Anda galbaikan. Oke ya, jadi tidak akan lagi ada yang bertanya, Bang saya sudah pemutihan nih, kok nggak bisa pinjam-pinjam lagi, Raja Galbay bohong ya. Anda yang tidak mengerti. Ya, itu pemutihan itu hanya ada di slik OJK-nya, bukan di sistem internal dari pinjol itu sendiri. Oke, gitu ya, mantap ya. Maka dari itu ya, Anda kalau mau cepat-cepat ya, cepat diproses pemutihan gini ya, Anda wajib galbay di pinjol Anda secepat mungkin seperti saya. Begitu ya, oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk Anda ya, juga menjelaskan atas rasa penasaran dari warga desa Raja Galbay. Kapan sih pemutihan itu? Nah, pemutihan itu adalah prosesnya 2 tahun terhitung sejak dilakukan pelunasan secara otomatis melalui sistem, yaitu 2 sistem ya, sistem OJK-nya maupun sistem pinjolnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.